Oke, Kakak, kita lanjutkan lagi. Nomor 10 tadi ya, Nak ya, yang belum kita lanjutkan ya. Jadi di part 1 tadi kita sudah membahas nomor 10. Nah, selanjutnya gimana, Miss? Selanjutnya menitnya ini kamu jumlahkan. Jadi ini ada 15 menit ditambah 35 menit itu 50 menit. 50 menit ditambah 25 menit itu sama dengan 75 ya. Baru setelah itu jamnya. Nah, ini kan jamnya 8 sama 2. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 0, 10. Nah, Nak, di dalam waktu itu kan nggak ada menitnya lebih dari 75, menitnya lebih dari 60 ya. Maka kamu harus merubah ini. 75 ini kamu rubah sama dengan 60 ditambah 15. Kenapa, Miss, kok nggak 40 tambah 35? Tidak. Karena 1 jam itu 15, 1 jam itu 60 menit, sehingga 60 tambah 15. Nah, di sini kita tulis menitnya 15. Lalu yang 60 ini, 60 menit itu kan sama dengan 1 jam. Sehingga tambahkan dengan 10, yaitu 11. 11.15. Fatima itu akan nyampe pukul 11.15, sedangkan acaranya dimulai pukul 10.30. Maka, apakah Fatima akan bisa hadir tepat waktu? Tidak. Oke, kita lanjutkan nomor 11. Nomor 11, perhatikan, Ahmad sangat menyukai olahraga. Ia mengikuti latihan sepak bola bersama teman-temannya setiap hari Sabtu. Berikut jadwal latihan sepak bola. Kalau dimulai 9.50 selesai 11.15, nah yang ditanya lamanya, maka kita kurangi, Nak. Jadi selesainya pukul 11.15, kita kurangi dengan 9.50. Akan tetapi ini kan tidak bisa dikurangi secara langsung. Karena apa? Dia nilainya bukan puluhan, tapi dia itu nilainya adalah menit. Menit itu sampai 60. Maka ini yang 11.15 harus kita rubah menjadi 10 lebih 75. Dari mana Miss ini 75? 11 itu sama dengan 10 ditambah 1. 1 di sini 1 jam itu 60 menit. Nah, 60 menit tambahkan dengan 15 itu 75. Oke? Habis itu baru kamu bisa mengurangkan dengan jadwal mulainya dia berolahraga. 75 kurangi 50, 25. 10 kurangi 9, 1. Jadi jawabannya 1 jam lebih 25 menit. Oke? Kita lanjutkan nomor 12. Nah, nomor 12 ini durasi waktu belajar Hasan, Nisa, dan Ahmad. Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan yang benar adalah kita ubah semuanya karena ini menit, detik, jam. Lebih enaknya bagaimana, Miss? Lebih enaknya kita rubah ke menit aja ya. Jadi 1800 detik itu berapa menit? Nah, artinya 1001 menit itu 60 detik. Maka untuk merubah detik ke menit dia harus dibagi dengan 60. 18 bagi 6 itu 3. 0 ini sudah habis berarti 30 menit. Maka waktunya Nisa itu 30 menit. Sekarang jam, 1/4, 1 jam itu ada 60 menit, berarti dikali 60. 60 bagi 4 itu 15. Jadi jawabannya kita cek yang A. Ahmad belajar lebih lama dibanding Nisa. Tidak, Ahmad cuma 15 menit, sedangkan Nisa 30 menit. Nisa belajar lebih lama daripada Ahmad, betul. Yang C, Hasan belajar lebih cepat dibanding Nisa. Tidak, karena Hasan 35 menit, Nisa 30 menit. Nisa belajar lebih cepat dibanding Ahmad. Salah juga. Jadi jawabannya hanya satu, yang B. Oke, selanjutnya nomor 13. Sudut yang lebih lebar dari, besar ini kayaknya ya, Nak ya, salah misalnya buat. Sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku, ya otomatis kalau lebih besar dari siku-siku, dia pasti tumpul. Oke. Nah, sudah dapat. Nah, sekarang yang nomor 14. Besar sudut COD. Ini nolnya dimulai dari yang bagian atas. Maka kita lihat bilangan atau angka yang di atas. Dia ada di 130 ini. Jadi jawabannya 130 derajat. Oke, nomor 15. Oke, Kakak, kita mulai lagi karena tadi terpotong ya. Nah, yang ini bagaimana, Miss? Tadi itu Miss Yeni menjelaskan bahwa satu putaran penuh atau 12 jam itu kan 100
sorry 360 derajat ya kan, satu putaran penuh itu kan 360 derajat. Karena ini ada 12 jam berarti 360 dibagi 12, maka 360 bagi 12 itu sama dengan 30 derajat. Otomatis setiap jamnya ini 30 derajat. Ingat, setiap satu jarum atau satu jam itu 30 derajat. Nah, sekarang kita cek yang jam A itu ada di angka 5, berarti 5 jam ya, 2, 3, 4, 5. 5 kali 30 itu sama dengan 150 derajat. Sedangkan jam B, gambar jam yang B itu cuma 2 jam, maka 2 kali 30 sama dengan 60 derajat. Nah, kita buktikan pertanyaannya. Jenis sudut yang terbentuk oleh kedua jarum jam tersebut adalah, kamu disuruh menjawab dua yang benar. Jam A membentuk sudut tumpul. Apakah 150 itu tumpul? Yes, Miss. Oke. Jam B membentuk sudut lancip. Apakah 60 derajat itu lancip? Iya. Nah, maka kalau sudah dapat dua jawaban, ya sudah selesai. Oke. Next, kita ke geometri. Kita belajar tentang arah letak. Ada kanan, kiri, atas, bawah, sama arah mata angin, utara, selatan, barat, timur, tenggara, barat daya, barat laut, serta timur laut. Kita mulai. Bahagia Mart dan masjid berada di perumahan Citra Matahari. Letak Bahagia Mart menghadap utara, sedangkan masjid berhadapan dengan Bahagia Mart. Jadi, kalau peta itu, letaknya itu kan utara, selatan, barat, timur, ya kan? Iya kayaknya ya. Nah, letak Bahagia Mart itu ke arah utara. Jadi di sini itu letaknya Bahagia Mart ya. Kemudian masjidnya itu berhadapan. Nah, depan-depanan ini. Kalau dia menghadap ke utara, maka nih masjid menghadap ke mana? Ya, betul ke selatan. Jadi jawabannya B. Kita lanjutkan nomor 17. Di playground terdapat beberapa alat bermain seluncuran berada di sebelah kiri. Jungkat-jungkit. Sebelah kirinya jungkat-jungkit. Berarti ini adalah seluncuran sebelah kiri. Jungkat-jungkitnya di sini. Oke. Terus di atas seluncuran itu ada pull up. Kata anak kelas 4 tadi pull up bar katanya. Maka letak pull up terhadap jungkat-jungkit itu di sebelah mana? Nah, sebelahnya sini kan. Berarti dia apa? Kiri atas. Oke, jawabannya A. Kita lanjutkan ke arah letak atau koordinat ya yang sudah kita pelajari di kertas berpeta. Kamu ingat bahwa yang ditanyakan adalah letak kotak X. Berarti kan di sini. X itu kan ini ya. Ingat, tidur dulu baru bangun. Jadi sumbu X dulu baru sumbu Y. Maka dia berada di mana X itu? Di kolom B. Kolom B. Kemudian dia ada di baris berapa? Di baris kedua. Maka jawabannya B, 2. Jangan 2, B anak ya. Tidur dulu baru bangun. Mendatar dulu baru menurun. Oke, paham? Kita lanjutkan nomor 19. Pada koordinat Kartesius, 3 minus 2 berada di kuadran. Nah, ini sudah Miss Yeni jelaskan. Ada kuadran 1, letaknya di sini. Ada kuadran 2, letaknya di sini. Ada kuadran 3, letaknya di sini. Dan ada kuadran 4. Letak kuadran 1 itu X dan Y-nya positif. Jadi, misalkan 3,4. Nah, itu semuanya positif. Kemudian, kuadran 2 itu X-nya negatif, Y-nya positif. Contohnya gimana, Miss? Contohnya minus 3,2. Nah, kuadran ketiga kebalikannya. X-nya positif, Y-nya yang negatif. Oh, sorry. X dan Y masing-masing negatif. Jadi, contohnya adalah minus 3, minus 2. Nah, sedangkan yang kuadran keempat adalah X-nya positif, Y-nya yang negatif. Jadi, contohnya adalah 3, minus 2. Maka dia ada di mana 3 minus 2 itu? Ada di kuadran 4. Oke? Next, kita ke nomor 20. 20, koordinat titik A. A itu di sini. Di angka berapa? Tidur dulu baru bangun. Berarti sumbu X dulu ada di minus 10. Minus 10. Y-nya di mana? Coba kamu tarik ke sini. Ternyata Y-nya di 1. Jadi jawabannya minus 10,1. Sekarang nomor 21 masih di bidang koordinat Kartesius di nomor 20. Titik A, B, F, E akan membentuk bangun datar apa? A, B, kita hubungkan titik-titiknya dengan garis lurus, maka dia membentuk, betul, ini namanya trapesium sama kaki. Jadi jawabannya trapesium sama kaki. Besok nulisnya harus lengkap, jangan kayak Miss Yeni ya. Karena Miss Yeni nulisnya pakai mouse.
Kemudian nomor 22, setelah kamu menghubungkan dan dia membentuk bangun datar, maka kamu disuruh menghitung luasnya. Apa rumusnya luas trapesium? Betul, atas tambah bawah bagi 2 kali tinggi. Alif, ba, ta bagi 2. Nah, alasnya berapa, Miss? Alas itu yang bawah. Kita hitung kotaknya ini ada berapa, ada petak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kemudian, kebalik ya, ini yang bawah ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. 1, 2, 3, atasnya ada 3. Harusnya 3 kali 7 ya. Maaf ya. Nah, kita hitung yang tinggi. Tingginya itu ujung atas ini, puncaknya atas sampai bawah. 1, 2, ternyata tingginya 2. 7 kali 3 adalah 21. Ini bisa kamu coret sama dengan 1. Jadi, luasnya adalah 21 petak atau satuan ya. Kita lanjutkan nomor 23, Miss Yeni hapus dulu yang ini supaya kelihatan. Nomor 23 itu kamu disuruh menghubungkan sehingga dia harus menjadi trapesium sama kaki. Nah, kalau seperti ini bagaimana, Miss? Kamu silakan membuat saja koordinat. Boleh, terserah ya kayak gimana. Nah, ini 1, ini 2, ini 3, sampai ke sini. Ini 4, ini 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang sumbu X-nya, sumbu Y-nya 1, 2, 3. Oh, kayaknya nggak muat ya Miss ini ya. Ntar. Miss ini hapus dulu. Nanti kita cepatkan ini ya. Ntar. Dari sini ke sini. Nah, gini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Besok gambar kayak gini ya, Nak ya. Kamu kan punya kertas coret-coretan, jadi silakan dipakai untuk gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ya, udah 6-nya kayak bebek gini. Oke, titik P 2,6 ditarik garis dari X ke Y 2,6 berarti di sini. Miss buat pakai warna biru aja supaya kelihatan. Nah, di sini ya 2,6. Ini namanya titik P. Kemudian titik Q 7,6 berarti lurusnya P, ini namanya titik Q. Kemudian R 9,1, berarti di sini ini R. Nah, yang ditanya adalah titik S berapa? Kita hubungkan dulu P ke Q, Q ke R. Otomatis lihatlah, Nak, ini jaraknya, yang Q itu kan di 7, yang R itu di 9. Dari 7 ke 9 itu berapa? Koordinat atau berapa titik, oh ternyata 2, maka kamu harus mundur dari titik P, tadi kan 2, mundurlah 2, 1, 2, ternyata ada di 0, maka diluruskan dengan titik P, titik R untuk sumbu Y-nya, maka dia ada di, ini S, ada di mana? Betul, ada di titik 0,2 jawabannya ya. Miss Yeni hapus dulu, kita masuk ke materi analisis data, yang mana kita di kelas 5 itu adalah peluang. Bagaimana ini? Sudah Miss Yeni jelaskan di pertemuan terakhir tentang frekuensi absolut, karena di soal nomor 24 tentang frekuensi absolut. Bagaimana frekuensi absolut? Lihat nomor 24. Musa adalah seorang penjual buah-buahan yang sangat sukses, setiap hari hampir 25.000 buah dipasok untuk dijual di lapaknya. Hari ini, Musa mendapatkan kerugian yang lumayan besar karena sebanyak 10.500 buah rusak, nggak bisa dijual. Berapakah frekuensi absolut buah yang bisa dijual? Nah, kalau frekuensi absolut kamu tinggal menguranginya aja. Jadi 25.000 dari total buahnya tadi dikurangi dengan buah yang tidak bisa dijual, yaitu 10.500. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 14.500. Oke, kita lanjutkan nomor 25. Frekuensi relatif dari kejadian dua koin berarti dua koin itu punya 4 sisi. Angka, gambar, angka, gambar. Dia dilempar sekali. Ternyata yang keluar itu dua-duanya adalah sisi gambar, berarti GG. Maka frekuensi relatifnya adalah kalau 4 sisi atau dua koin, maka dia terjadi 4 peluang. Ya, maka jawabannya adalah 1/4. 1 dari mana? Dari kemunculan sama-sama gambar. Sama-sama gambar. Keluar sisi gambar pada keduanya. Jadi bukan salah satu koin yang keluar gambar, tapi dua-duanya keluar gambar. Berarti kan 1. 4 dari mana, Miss? 4 itu dari kedua sisi koin yang ketika dilempar bersama. Itu kemungkinan ada 4 peluang. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali. Peluang muncul mata dadu lebih dari 3. Mata dadu itu ada 6.
Dadu itu kan punya mata 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pertanyaannya adalah peluang muncul mata dadu lebih dari 3. Lebih dari 3 itu berarti angka 4, 5, 6. Berapa? 3. 3 angka. 4, 5, 6. Ada 3 angka atau 3 mata. Dari 6 mata. Jadi 3 per 6. Oke, itu saja dari Miss Yeni. Belajar yang rajin. Semoga dari video Miss Yeni ini bisa membantu kakak untuk lebih memahami dan mempersiapkan asas besok dengan nilai yang sangat memuaskan ya, sesuai harapan Miss Yeni, harapanmu dan harapan orang tua. Thank you kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.